Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Pemirsa, selamat bergabung kembali dengan program berita Liputan 6 Pagi. Bersama saya, Sofia Kusumaningrum. Dalam 30 menit ke depan, kami akan membawakan sejumlah berita-berita terhangat. Di antaranya adalah terdapat 5 provinsi dengan penambahan kasus positif COVID-19 di atas 100. Juru bicara pemerintah untuk percepatan penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan terjadi peningkatan kasus positif baru sebanyak 1.241 sejak tanggal 10 Juni. Dengan demikian, total keseluruhan kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 34.316. Doni Monardo, 44% kabupaten kota beresiko rendah dan aman COVID-19. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, menyatakan 44% dari 514 kabupaten atau kota di Indonesia aman dan memiliki risiko rendah penyebaran virus corona. Menurut Doni Monardo, daerah tersebut masuk ke dalam zona hijau atau bebas corona dan zona kuning yang memiliki risiko penularan rendah. Dan berita terakhir adalah Ragunan juga akan dibuka mulai 20 Juni 2020. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif, maka Taman Marga Satwa Ragunan akan beroperasi kembali sesuai dengan fase yang telah ditentukan. Jelaskan ada 5 provinsi dengan penambahan kasus positif terbanyak. Pertama, Jawa Timur yang melaporkan 273 kasus konfirmasi positif. Dengan adanya peningkatan ini, maka Jawa Timur tercatat memiliki 6.806 kasus positif. 1.681 orang dinyatakan sembuh dan 530 orang meninggal. Sulawesi Selatan menyusul Jawa Timur. Yuryanto menyebut Sulawesi Selatan melaporkan ada penambahan 189 kasus positif pada tanggal 10 Juni. Dengan demikian, total akumulatif kasus positif di Sulawesi Selatan mencapai 2.383. Kasus sembuh sebanyak 757 dan meninggal 98 orang. DKI Jakarta, ibu kota melaporkan ada peningkatan kasus positif sebanyak 157 dan pasien sembuh sebanyak 146, sehingga akumulatif kasus positif di DKI Jakarta 8.503, 3.517 berhasil sembuh dan 535 meninggal dunia. Jawa Tengah meningkat 139 orang dan melaporkan 118 orang sembuh. Dengan adanya peningkatan 139, maka total akumulatif kasus positif COVID-19 di Jawa Tengah mencapai 1.813, kasus sembuh 626 dan meninggal 103 orang. Terakhir, Kalimantan Selatan. Yuryanto menyebut Kalimantan Selatan melaporkan ada penambahan kasus baru sebanyak 127 dan kasus sembuh sebanyak 10 orang, sehingga total akumulatif kasus positif COVID-19 di Kalimantan Selatan sebanyak 1.565, kasus sembuh 128 dan meninggal 108 orang. Berita berikutnya juga datang dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan hasil yang dilihat sekarang ada 44% wilayah kabupaten atau kota secara nasional dari 514 kabupaten atau kota yang statusnya adalah risiko rendah dan aman. Angka tersebut akan terus dijaga sehingga penularan virus corona dapat semakin ditekan. Doni Monardo menekankan bahwa koordinasi antara pusat dan daerah terkait penanganan corona sudah semakin membaik, serta memastikan pihaknya akan terus mengawal daerah-daerah yang memiliki angka penularan virus corona tertinggi. Dan berita terakhir dari Taman Marga Satwa Ragunan. Menurut rilis resmi Unit Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan DKI Jakarta, rencana pembukaan Taman Marga Satwa Ragunan fase pertama dimulai pada tanggal 20 Juni sampai dengan 28 Juni 2020. Langkah tersebut menyusul Taman Impian Jaya Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah yang juga akan dibuka pada tanggal yang sama. Pembukaan tersebut bukan tanpa kuota, ada pembatasan pengunjung selama PSBB, masa transisi melalui pendaftaran online, tiket pengunjung dengan jumlah pengunjung maksimal 1.000 orang per hari, Selasa sampai dengan Minggu. Hari Senin tetap diberlakukan hari libur satwa atau tidak menerima kunjungan. Sementara itu, pelayanan verifikasi pendaftaran online di loket dimulai pada
pukul 8 pagi sampai 12 siang waktu Indonesia Barat, dengan jam operasional kunjungan mulai pukul 8 sampai jam 1 waktu Indonesia Barat. Kendati begitu, bukan berarti semua orang dapat menikmati kunjungan ke kebun binatang di Jakarta tersebut. Ada beberapa orang atau kelompok masyarakat yang dilarang mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan, yaitu yang pertama, anak yang berumur 0 sampai 9 tahun, ibu hamil, orang dewasa yang berumur di atas 60 tahun dan atau memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, jantung, TBC, gagal ginjal dan atau penyakit komunikasi lainnya. Pihak pengelola juga menjalankan prosedur tetap yang wajib dipatuhi para pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan, di antaranya tidak dalam keadaan sakit. Apabila sakit atau suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius, tidak diizinkan masuk ke area Taman Marga Satwa Ragunan. Pengunjung wajib menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Pengunjung yang tidak menggunakan masker dilarang masuk ke area Taman Marga Satwa Ragunan. Melakukan cuci tangan lebih sering saat berada dalam area Taman Marga Satwa Ragunan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Sofia Kusmanirum beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam liputan. Thank you for watching.